Sedikit. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Bapak Ibu jamaah dan adik-adik santri dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti pengajian online Arba'in Nawawi. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Mudah-mudahan apapun bentuk yang Allah karuniakan kepada kita ini, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita dan menjadi wasilah untuk kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah yang telah mengantarkan Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Seperti biasa, sebelum memulai pengajian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi wa sahbihi ala khususan ila. Al-Fatihah. Iya kan aku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-21. An Abi Amr. Ada yang juga bisa mengatakan Abi Amroh. An Abi Amr wakilah. An Abi Amr namanya ini Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Nama beliau ini. Ada juga yang menyebutnya Abi Amroh. Abi Amroh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ada juga yang mengatakan bahwa An Abi Amr. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qultu, saya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli, wahai Rasulullah, katakan kepadaku, fil Islam, di dalam Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu, yang tidak akan pernah saya tanyakan kepada seorang pun, ahadan ghairaka. Maksudnya, ya Rasul, sampaikan kepadaku, katakan kepadaku tentang Islam yang tidak mungkin saya tanyakan kepada orang selain engkau. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Selain kepadamu. Qala, Rasul bersabda, Kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah atau berpegang teguhlah. Jamaah online sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namanya itu perkataan singkat yang banyak makna. Nah itu bahkan Rasul sendiri mengatakan, saya bersyukur kepada Allah yang memberikan saya kalimat, yang memberikan kemampuan kepada saya menyampaikan kalimat yang pendek tapi maknanya mendalam, maknanya luas. Beda kalau orang seperti kita ini ngomongnya panjang, maknanya dikit. Nah Rasul itu banyak sekali hadis yang kita temukan itu hadisnya pendek tapi maknanya luar biasa mendalam.
Nah, ini salah satunya hadis yang bagian daripada kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki jami'ul kalam, maksudnya perkataan yang sedikit tapi maknanya banyak. Kul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah sumastaqim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berkenaan dengan hadis ini, kenapa Rasul mengatakan kul amantu billah, berimanlah kepada Allah, tapi setelah itu sumastaqim, istiqomahlah. Kenapa Rasul tidak mengatakan summa salatu wassalamu ala summa salah misalnya, summa zakah, summa hajjah misalnya. Kenapa Rasul cuma mengatakan kul amantu billah sumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi begini, bukan berarti sholat itu tidak penting, bukan berarti puasa itu tidak penting, bukan berarti haji juga tidak penting. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa istiqomah. Istiqomah itu continue, terus menerus. Nah, kenapa di dalam sholat itu setiap kita sholat itu ada satu doa sebelum kita berdoa selesai sholat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa apa itu sholat? Sholat itu adalah doa. Karena dari awal sampai akhir bacaan sholat itu adalah doa. Maka sholat juga diartikan sebagai doa. Nah, di dalam sholat itu setiap rakaat kita membaca doa. Doa agar apa? Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sumastaqim tadi. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat ketiga kalau sholatnya 4 rakaat juga ihdinas siratal mustaqim. Kenapa tidak surat lain? Kenapa tidak ayat lain? Kenapa harus Al-Fatihah ini diulang-ulang terus oleh kita? Bahkan Al-Fatihah menjadi kewajiban, bukan sunnah seperti surat-surat yang lain. Salah satunya, dan di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini yang dimaksud sumastaqim. Kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah, apa maksud istiqomah itu? Terus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah itu bahkan dikatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Orang yang memiliki kemuliaan masih lebih bagus lagi orang yang istiqomah. Bahkan dikatakan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Orang yang istiqomah atau istiqomah itu memiliki lebih mulia, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Ada orang, jadi kita itu harus istiqomah apapun ibadah kita. Orang bisa disebut ahli Quran itu karena dia istiqomah membaca Al-Quran. Orang bisa disebut ahli sholat itu karena dia istiqomah dalam melaksanakan sholat. Ada ahli sedekah karena kenapa? Dia melakukan sedekah itu secara istiqomah. Nah, ada orang ahli duha. Sampai dikatakan orang yang sholat duha itu nanti surga itu kan banyak pintu. Salah satu pintunya adalah pintu duha. Pintu duha ini spesial bagi siapa? Orang yang melaksanakan sholat duha. Nah, kita apa sekarang? Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan itu, mana ibadah yang sudah istiqomah kita lakukan? Apakah tahajud kita sudah istiqomah? Apakah sholat kita sudah istiqomah? Apakah puasa Senin Kemis kita sudah istiqomah? Ini harus ada. Karena ukuran daripada kemuliaan seseorang atau seseorang itu bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia daripada orang yang memiliki 1000 kemuliaan adalah istiqomah. Bapak Ibu, adik-adik santri dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, iman itu harus. Iman kepada Allah itu harus
diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dikerjakan melalui perbuatan. Nah, sekarang itu banyak orang yang beriman pada Allah dari hati. Dia ngucap sudah namanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sudah 2 akan terpenuhi. Sekarang sudah dilakukan belum melalui perbuatannya? Apa itu? Sudah sholat belum? Belum. Berarti imannya belum sempurna. Sudah melaksanakan puasa belum? Belum. Berarti belum sempurna. Karena semuanya itu dilakukan dengan 3 tahapan ini. Dia meyakini di dalam hatinya, dia mengucapkan melalui lisannya, dan dia melakukan melalui perbuatannya. Bapak Ibu adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini juga berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana terutama santri atau orang yang bergelut di dalam bidang agama. Ya, lebih-lebih saya itu malah lebih salut kepada orang yang mungkin dia pekerja keras, tapi ibadahnya dia tidak pernah lupa. Saya pernah ketemu dengan orang, dia penjual roti, tapi sholat zuhur aja nggak pernah tinggal. Bayangkan, sholat zuhur ini kan banyak yang tinggal. Maksud saya tinggal itu bukan berarti nggak sholat ya. Tidak pernah tinggal dari masjid. Orang kita, orang Bengkulu. Nah, dia bisa melakukan kegiatan itu berarti imannya sudah kuat. Dia sudah istiqomah. Dia melaksanakan sholat itu di masjid itu, sholat asar di masjid, sholat zuhur di masjid. Apalagi sholat-sholat yang memang dia bisa melaksanakan di masjid, seperti sholat maghrib kan waktunya kita lagi longgar. Syukur-syukur memang seperti sholat subuh. Nah, tantangan orang bekerja itu kan 2 ini, sholat asar dan sholat zuhur. Karena kenapa? Sholat zuhur ini kan waktu istirahat, di mana kita memilih untuk pulang ke rumah atau makan di warung, atau memilih untuk sholat di masjid terlebih dahulu. Apalagi sholat asar kan lagi sibuk-sibuknya kerja. Bentar lagi pulang, kalau dari kantor, yang pulang dari kantor jam 4 misalnya, atau yang memang kerjanya sampai sore, maka dia selalu melakukan kegiatan yang kemungkinan kegiatan tersebut akan menyita waktunya untuk meninggalkan sholat asar, yang terutama sholatnya di masjid. Nah, orang yang istiqomah seperti inilah yang Allah suka itu. Namun biasanya orang kalau sudah terpilih untuk mendapatkan cinta Allah, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian. Nah, ini ujian itu seperti orang jatuh cinta. Ada orang misalnya suka sama seseorang, apa langsung diterimanya? Ya oke lah, mungkin diterima langsung. Tapi apakah kemudian tidak diuji? Ya diuji. Ada cowok deketin cewek, pasti diuji sama cewek itu. Apa ujiannya? Banyak lah. Seperti itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang dulu kaya, istrinya banyak, anaknya banyak, hartanya itu kebunnya luas, kerbau atau sapi atau kuda, untanya banyak, peliharaannya banyak. Tapi iblis iri kepada Nabi Ayub. Kemudian iblis mengatakan, ya Allah, kalau Nabi Ayub bisa dikatakan orang yang bersyukur, dia kan belum diuji. Dia bisa bersyukur karena dia kaya. Nah, ya Allah, coba engkau uji dia. Hilangkan kekayaannya. Hilang kekayaan Nabi Ayub. Tiba-tiba mungkin terbakar atau apa, hilanglah kekayaan Nabi Ayub. Istri yang banyak karena Nabi Ayub sudah jatuh miskin, menghindar semua dari Nabi Ayub. Harta-hartanya semua hilang. Tinggal 1 istri lagi yang setia menemani Nabi Ayub. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur. Bayangkan. Nah, penyakit yang dimana penyakitnya itu seperti kudis gitu, atau kadas, yang membuat
tubuh Nabi Ayub itu berjatuhan sampai-sampai ulatnya itu kelihatan, sehingga tubuh Nabi Ayub itu tinggal tulang. Bahkan ketika saking bersyukurnya Nabi Ayub terhadap sakitnya yang dia derita itu, ketika ulat jatuh ke tanah itu atau jatuh ke lantai rumahnya, maka Nabi Ayub mengambil lagi ulat itu. Ayo, belum habis dagingku, silakan dimakan lagi. Saking bersyukurnya Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung kisah Nabi Ayub itu apa? Nabi Ayub oleh istrinya, oleh orang, engkau ini kan nabi, kenapa engkau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan? Kemudian Nabi Ayub berkata, ya Allah, ya ini yang perlu kita pelajari dari Nabi Ayub. Nabi Ayub nggak minta disembuhkan, tapi Nabi Ayub dalam Al-Quran ada, Nabi Ayub cuman mengatakan, ya Allah, aku tengah sakit dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada doa Nabi Ayub, ya Allah aku sakit, sembuhkan aku. Ya Allah aku sakit, aku tidak kuat lagi, maka ya Allah tolong cabutlah rasa sakit ini. Ya Allah cabutlah penyakit ini. Tapi Nabi Ayub lebih mementingkan bahwa ya Allah, dia bercerita, ya Allah aku sakit dan engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Bapak Ibu adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau kita sudah istiqomah itu nanti akan diuji oleh Allah. Misalnya ada santri yang dia rutin sholat duha, rutin tidak pernah tinggal sholat duha, pasti nanti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Banyak. Apa ujiannya? Misalnya ujiannya dia punya HP baru, oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih rezeki karena dia sering sholat duha, dikasih HP baru. Kemudian dari HP baru itu dia lupa ibadah sholat duha lagi. Atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia punya teman baru dan temannya ngajak dia bolang. Kalau bolang itu bahasa kita, membolang itu beraya, jalan-jalan. Tidak, ini setiap hari dia beraya, idang lagi beraya, setiap hari jalan terus, sehingga dia lupa sholat duha. Nah inilah biasanya kalau orang sudah memilih untuk istiqomah, maka Allah akan menguji keistiqomahannya. Misalnya adik-adik atau bapak ibu sekalian ada yang setiap malam itu membaca Al-Quran rutin, tidak pernah lupa, bahkan tidak pernah tinggal untuk membaca Al-Quran meskipun cuma 1 lembar. Nanti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Entah ujian anaknya minta gendong, entah ujian anaknya sakit, entah ujian tiba-tiba tabungannya hilang atau apalah yang kemudian membuat dia terlupa untuk melaksanakan pembacaan Al-Quran lagi. Biasanya kalau bapak ibu adik-adik sudah pada level ini, sudah pada tingkatan ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti bapak ibu atau adik-adik sudah mencapai level di mana Allah sudah mulai cinta kepada bapak ibu. Tapi kalau sholat kita belum ada godaannya, belum ada ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita cek lagi, berarti sholat kita ini belum benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul sedekah kita ini sudah berhari-hari, setiap hari kita selalu sedekah, nanti akan ada ujiannya. Apapun bentuk ujiannya, tidak mungkin Allah nggak uji kita. Semua itu ada ujiannya. Ujian itu bukan keburukan, tapi ujian itu adalah bagian daripada Allah ingin meningkatkan atau menaikkan derajat kita di mata manusia. Bapak Ibu adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah ini harus berbanding lurus dengan keikhlasan. Orang kalau sudah istiqomah, maka yang dia lakukan tentulah tidak ada lagi selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau orang itu sudah melakukan istiqomah tapi dia tidak tumbuh rasa cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ketika orang dulu dia begitu dicintai, mencintai Allah, dia sholat, dia sedekah, dia puasa Senin Kemis.
tiba-tiba anaknya meninggal. Sudah anaknya meninggal, disusul oleh suaminya juga meninggal. Tapi kalau dia betul-betul meyakini bahwa ini bagian daripada rasa cinta Allah Subhanahu wa taala, dia tetap akan menghadap Allah. Inna salati wa nusuki wa mayyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena semuanya juga untuk Allah. Bukankah kita ini awalnya sendiri? Saya sama istri saya itu kan awalnya berpisah, kemudian disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan titipan, istri kita titipan, saya sebagai suami juga titipan, anak-anak kita juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian membuat kita melupakan Allah? Gara-gara kita punya istri, kita tidak taat lagi beribadah. Gara-gara kita sudah punya suami, lantas kita tidak lagi taat beribadah. Gara-gara kita sudah punya anak, sibuk dengan anak kita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Anak, istri, harta harusnya menjadi media kita untuk kian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-21. Biar kita menjaga keimanan. Yang pertama, qul amantu billah. Yang kedua, sumastaqim, dan istiqomahlah. Saya sering mengatakan kepada santri, istiqomah. Yang sudah puasa Senin Kemis, istiqomah. Yang sudah duha, istiqomah. Yang sudah punya hafalan Quran, syukur-syukur dia memang setiap hari itu membaca Al-Quran atau menghafal Quran, istiqomahlah. Nanti kapan ini dapat kemuliaan, dapat berkahnya itu nanti Allah yang akan memberikan sendiri. Tidak ada ibadah yang dikerjakan untuk Allah yang kita istiqomahkan kecuali di dalam ibadah itu Allah letakkan keberkahan di dalamnya. Saya itu termasuk orang yang paling suka membaca surat Al-Fat. Yang inna fatahna laka fatham mubina, itu kan cuma 29 ayat itu. Rasul pernah surat yang aku sukai setelah suratku yaitu surat Al-Fat. Maka saya ikut menyukai surat Al-Fat. Biasanya saya kalau lagi senggang itu baca surat Al-Fat. Ada juga yang suka baca surat Al-Kahfi. Setiap hari Jumat dia baca surat Al-Kahfi. Ada yang suka surat Yusuf. Ada yang suka surat Al-Mulk. Ya silakan, tidak masalah. Yang penting apa? Bukan hanya disukai, bukan, tapi dibaca, istiqomahkan kita di dalam membacanya. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke hadis yang kedua-dua. Insya Allah hatam ini, sebelum selesai Ramadan kita sudah hatam. An Abi Abdullah, dari Abi Abdullah, namanya siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan keduanya dari daerah Allah Subhanahu wa taala. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang pemuda sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Banyak surat Ara'ai itu. Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Iza shallaitu, jika aku sholat al-maktubat, sholat yang wajib maksudnya. Bagaimana pendapatmu ya Rasul jika aku sholat yang 5 waktu atau sholat yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, dan kemudian aku puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltu al-halal, kemudian aku menghalalkan yang halal, maksudnya dia memakan yang halal, wa haramtu al-harama, dan aku mengharamkan yang haram, artinya dia juga tidak mendekati perkara yang haram. Walam azid, tapi tidak bertambah sedikit pun katanya,
ala dzalika syai'an, jadi tidak bertambah sedikit pun sesuatu. A'adkhulul jannah, maksudnya aku sudah sholat ya Rasul, aku sudah puasa, aku makan yang halal, meninggalkan yang haram. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Jadi saya sudah sholat katanya, saya sudah puasa, makan juga, makan hal-hal yang halal, halalan, bahkan thayyibah juga. Nanti saya jelaskan kenapa setelah halal itu ada thayyibah. Dan saya menghindarkan yang haram, bahkan sama sekali tidak tidak memakan harta yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah-nambahi, maksudnya enggak nambahi perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya, kata Rasul, engkau nanti akan masuk surga. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini ingin menceritakan kepada kita bahwa yang pertama, segala sesuatu itu syariat itu tetap harus dijalankan. Tidak bisa kita kemudian meninggalkan syariat. Jadi misalnya kalau orang sudah mencapai, mungkin dia udah thariqat, dia kemudian tidak lagi sholat, ya artinya ya bolehlah, mungkin itu jalan bagi dia. Tapi maksud saya menuju ke proses thariqat itu kan harus juga sudah melakukan proses syariatnya. Dia sudah menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan dia makan sesuatu yang halal, dia menghindarkan diri dari perkara yang haram. Nah, ini baru bisa dikatakan orang yang mungkin ya soleh, ya alim, ya ahli ibadah itu. Jadi ini kan disebut namanya amal soleh. Inilah amal soleh yang ini saja bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sampai dia bertanya kepada Rasulullah, ingin menegaskan lah istilahnya. Banyak dulu di kalangan sahabat itu yang bertanya, ya Rasul, apakah aku masuk surga? Ya Rasul jawab, ya masuk surga. Ada sahabat lagi yang bertanya, Bilal itu sampai yang mengatakan Rasul sendiri, ya Bilal, aku mendengar sepulang dari Isra Mi'raj, aku mendengar terompahmu, sandalmu di dalam surga. Jadi Bilal itu belum masuk surga, sandalnya sudah di dalam surga. Nah, Rasul malah bertanya, ibadah apa? Perbuatan soleh apa? Amalan apa yang engkau kerjakan sehingga sandalmu sudah masuk surga sementara engkau masih hidup di dunia? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangankan masih hidup, mati aja belum tentu masuk surga. Nah, Bilal ini belum mati, sandalnya sudah duluan di dalam surga. Nah, apakah pakaian kita ini akan duluan masuk surga? Atau mungkin pakaian kita dulu masuk neraka dan kita nanti menyusul, begitu? Bilal jawab, ya Rasul, tidak ada. Saya sholat sebagaimana engkau sholat, saya puasa sebagaimana engkau puasa. Semua yang dilakukan Rasul dia lakukan. Tapi ya Rasul, aku melaksanakan wudu, dan setiap kali saya berwudu saya sholat sunnah wudu. Bilal itu batal wudu, wudu lagi. Setelah wudu dia sholat sunnah wudu. Jadi yang pertama, Bilal itu tidak pernah dalam keadaan tidak suci. Kemarin saya ceritakan kan Imam Syafi'i itu kalau batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Sampai-sampai kalau dia lagi belajar sama Imam Malik itu, kalau dia lagi sakit perut itu bolak-balik itu ke kamar mandi, habis kamar mandi wudu, habis kamar mandi wudu. Nah, kita enggak. Kentut di masjid aja kekadangan tetap melaksanakan sholat. Nah, ini kan luar biasa. Padahal Allah itu menyukai kebersihan. Jadi dia sudah melaksanakan sholat, katanya. Dia sudah puasa di bulan Ramadan,
aku makan makanan yang halal dan menjauhkan diri dari perkara yang haram. Nah, sekarang saya mau bahas masalah halalan thayyibah. Maksud halalan thayyibah itu bukan hanya halal tapi baik. Banyak perkara halal tapi tidak baik kan banyak juga. Tapi ini maunya kita dua-dua mintanya kepada Allah tuh, ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, minta diturunkan rezeki yang halal lagi thayyibah. Sekarang begini, bebek deh, bebek tuh halal apa tidak? Bebek, itik, ayam, bebek, kambing, halal kan? Halal. Tapi kalau dimakan oleh orang yang darah tinggi, gimana? Thayyibah tidak? Tidak. Karena kenapa? Kalau orang darah tinggi makan daging tambah kambuh, tambah tinggi. Nah, yang kedua, gula itu kan halal, thayyibah. Gula pasir itu halalan. Tapi ketika dimakan oleh orang yang diminum oleh orang yang sakit gula, diminum oleh orang yang punya kencing manis, kan jadi tidak thayyibah. Nah, ini kita minta pada Allah itu rezeki yang halalan thayyibah. Sekarang kan banyak orang meskipun masih muda tapi sudah punya pantangan. Misalnya anak ini masih SMP tapi sudah nggak bisa makan kacang misalnya. Ada anak yang sudah nggak bisa makan ini karena dia punya penyakit. Ya, kalau di zaman Rasul itu hampir-hampir ya ada penyakit itu ada. Tapi bahkan Rasulullah itu hampir tidak pernah sakit. Salah satu kenapa Rasul tidak pernah sakit, Rasul makan ketika dia lapar dan Rasul tidak akan melanjutkan makannya. Maksudnya beliau berhenti sebelum beliau kenyang. Maka Rasul itu nggak pernah merasa kekenyangan. Kalau kita kan ketika buka puasa tuh ada es, Thai tea, mas, ada Thai tea, ada gorengan, ada empek-empek dibeli juga, ada nasi, minum Thai tea segelas, kan, udah kekenyangan, nggak bisa bangun lagi, semuanya nggak bisa dikerjakan. Dan yang lain, dibuang. Akhirnya apa? Ya inilah, gara-gara kenapa? Kita hanya berpuasa di siang harinya, tapi ternyata kita tidak berpuasa dari hawa nafsu kita untuk masih tetap memakan yang meskipun kita sudah kenyang atau meskipun ini tidak butuh. Karena menurutkan hawa nafsu tadi, beli 100.000 sehari. Padahal yang dimakan apa? Minum es. Sudah minum es, makan nasi, kenyang sudah. Maka di bulan puasa ini harusnya kita mencontoh orang Arab. Orang Arab itu di bulan puasa itu ketika berbuka seadanya saja. Jadi tidak kemudian berbuka itu seakan-akan harus habis uang berapa. Hari rayanya orang Arab itu yang besar hari raya Idul Adha. Maka di hari raya Idul Fitri mereka biasa saja. Ya mungkin silafan. Tapi tidak kayak kita beli baju baru, masak kue banyak, inilah semuanya ada. Ketika nanti Idul Adha disuruh kurban, nggak punya duit lagi. Kenapa? Udah dihabiskan di bulan Ramadan. Nah inilah hawa nafsu kita. Bayangkan kalau satu hari itu, maka selama satu bulan misalnya 3 juta kita habis untuk buka puasa saja. Bayangkan baju baru kita nanti, apalagi kalau sudah punya istri, punya suami, punya anak gitu kan, berapa? 500.000 untuk baju baru aja. 500 juga, 4 juta pengeluaran kita. Itu kasarnya selama bulan Ramadan.
Bayangkan kalau dibelikan kambing, dapat 2 kambing, 2 orang bisa berkurban di tahun ini di hari raya Idul Adha nanti. Tapi kan kita nggak sampai ke situ. Ya Ustadz, masa nggak boleh beli pembukaan? Masa nggak boleh berbuka dengan yang enak-enak? Boleh, siapa yang nggak membolehkan? Tapi kan kalau kita buang-buang, kemudian tidak dimakan, besoknya kita buang, ini kan mubazir. Ini namanya tadi menurutkan hawa nafsu. Nah, jadi dia sudah sholat. Aku sudah sholat ya Rasul. Aku sudah puasa. Aku makan makanan yang halal. Aku mengerjakan pekerjaan yang halal. Aku tidak makan perkara yang haram. Aku tidak juga mendekati perkara yang haram. Nah, ada juga sahabat Rasul itu yang masuk surga itu ya banyak. Kayak Bilal tadi kan masuk surga karena dia istiqomah sholat sunnah wudu. Ada yang masuk surga itu karena sedekahnya. Malik bin Dinar itu masuk surga itu kan dikatakan, apakah aku masuk surga ya Rasul? Engkau masuk surga, tapi engkau masuk surga paling terakhir. Karena kenapa? Malik bin Dinar termasuk sahabat yang paling kaya. Sampai-sampai dikatakan beliau masuk surga terakhir karena masih hitung kekayaannya. Namun ketika beliau meminta dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan memiskinkan dia, malah tambah mengayakan dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini mencerminkan bahwa para sahabat dulu begitu merindukan surga. Jadi mereka ingin bertanya, apakah sudah bisa menebus diriku untuk dimasukkan surga dengan perbuatan seperti ini? Maka beliau bertanya tadi, dan Rasul jawab, nah, sementara kita coba kita kuliti diri kita masing-masing. Bagaimana sholat 5 waktu kita, sholat maktubat kita? Bagaimana puasa kita di bulan Ramadan? Pekerjaan kita, perbuatan kita, apakah ada sesuatu yang kita lakukan itu tidak haram? Atau mungkin gajinya haram tapi prosesnya tidak haram, tidak ini proses, atau mungkin caranya yang tidak halal. Juga di dalam pekerjaan, atau jangan-jangan betul-betul lah pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang haram, makanan yang kita makan itu adalah makanan haram. Maka apa bukan surga kalau begini? Ya paling tidaklah kita berusaha. Namanya hidup itu kan perjalanan. Siapa tahu di akhir kehidupan mana ada yang kita berusaha. Terutama adik-adik yang di kaum milenial lah. Ini kita kan hidup di zaman yang katanya udah 4G, bentar lagi 5G. Ya, kita berusaha lah tampil di hadapan khalayak, tampil di hadapan umum, tampil di hadapan masyarakat itu ada nilai manfaat. Minimal itu aja. Salat kita sudah, puasa kita sudah, yang halal kita makan, yang haram kita jauhi. Apalagi? Nah, paling tidak sebagai santri atau sebagai siapapun yang menonton pengajian selama bulan Ramadan di Ma'rifatul Ilmi ini, satu saja kegiatan yang manfaat yang kita kerjakan yang mungkin itu membuat Allah ridho, kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah kan? Ada kisah seorang masuk surga itu gara-gara dia menyelamatkan lalat yang masuk ke dalam air. Bayangkan, ibadahnya itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, sholatnya, semuanya itu lebih berat timbangan dia menyelamatkan makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang berupa
berupa lalat ini tadi yang kecebur air dan dia selamatkan dan lalat itu bisa terbang lagi, timbangannya lebih berat itu daripada nilai ibadah yang lainnya. Bagaimana kalau yang kita selamatkan itu adalah manusia? Bagaimana kalau yang kita beri makan seperti yang kisah ada seorang perempuan yang dia melakukan perbuatan tercela, namun dia memberi minum seekor anjing dan dia masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran atau wasilah dia memberi minum kepada anjing yang kehausan. Bagaimana yang kalau kita beri minum itu adalah manusia yang kehausan? Bagaimana kalau yang kita beri makan itu adalah manusia, adalah orang atau anak kita sendiri, adik kita sendiri, atau orang-orang yang kita kenal di dalam lingkungan kita yang mereka butuh berbuka puasa dan mereka butuh makanan, butuh minuman. Nah, ini yang kita sedekahi. Bapak Ibu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya puasa kita ini adalah untuk bagaimana kita lebih bisa merasakan penderitaan orang lain. Jangan sampai seperti yang saya kisahkan tadi, 100.000 kita hilang, kita habiskan untuk berbuka puasa saja. Tapi tidak ada satupun rasa di hati kita untuk berbagi kepada orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya bagi kita. Lebih-lebih bagi santri Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.